Pasar saham Indonesia sudah biasa dengan naik turunnya harga saham. Fluktuasi ini seringkali mencerminkan dinamika ekonomi yang lebih luas dan sentimen pasar yang berubah-ubah. Tapi, hanya sedikit saham yang menarik perhatian investor seperti GoTo. Saham ini telah menjadi sorotan utama sejak pertama kali diperkenalkan ke publik. Sejak IPO-nya yang sangat dinantikan, GoTo telah membawa investor pada perjalanan yang penuh kejutan, dengan banyak momen yang mendebarkan dan tak terduga. Dengan periode kenaikan yang tinggi yang diikuti oleh penurunan yang drastis. Setiap perubahan harga saham menciptakan gelombang emosi di kalangan investor. Baru-baru ini, saham GoTo telah diperdagangkan pada level terendahnya. Sebuah situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah tren yang telah memicu kekhawatiran dan ketidakpastian di kalangan investor. Banyak yang mulai mempertanyakan keputusan investasi mereka. Performa saham GoTo bukan hanya masalah keuangan abstrak. Ini adalah refleksi dari kepercayaan pasar terhadap perusahaan. Ini memiliki dampak nyata pada kehidupan banyak orang Indonesia. Dari mereka yang berinvestasi kecil-kecilan, hingga mereka yang memiliki saham dalam jumlah besar. Dari investor sehari-hari yang berharap untuk mengembangkan tabungan mereka, yang melihat saham ini sebagai peluang untuk masa depan yang lebih baik, hingga karyawan yang mata pencahariannya terkait dengan kesuksesan perusahaan. Mereka semua merasakan dampak dari setiap perubahan harga saham. Penurunan harga saham baru-baru ini telah membuat banyak orang bertanya-tanya tentang masa depan GoTo dan kesejahteraan finansial mereka sendiri. Spekulasi dan rumor semakin memperkeruh suasana. Dalam iklim yang tidak pasti ini, sangat penting untuk memahami faktor-faktor yang berperan dan potensi implikasinya bagi investor. Faktor-faktor ini bisa mencakup kondisi ekonomi global, kebijakan pemerintah, dan kinerja perusahaan itu sendiri. Apa yang akan terjadi pada saham GoTo di masa depan? Pertanyaan ini ada di benak banyak orang. Akankah saham rebound? Atau akankah investor mengalami perjalanan yang penuh gejolak? Hanya waktu yang akan menjawab. Mari, Mbak Jetvi, kita lihat Jenny, potensi skenario yang ada di depan. Dengan pemahaman yang lebih baik, investor dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dan strategis. Istilah gocap telah identik dengan kecemasan investor dalam konteks saham GoTo. Ini adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan situasi di mana harga saham mencapai titik terendah yang diizinkan untuk diperdagangkan. Gocap mengacu pada harga terendah di mana suatu saham dapat diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Ini adalah batas bawah yang ditetapkan untuk mencegah harga saham jatuh lebih jauh. Bagi GoTo, mencapai gocap merupakan perkembangan yang signifikan, menandakan kurangnya kepercayaan investor dan meningkatkan kekhawatiran tentang prospek jangka panjang perusahaan. Ini adalah sinyal yang jelas bahwa ada masalah mendasar yang perlu diatasi. Situasi gocap saat ini telah dipicu oleh pertemuan beberapa faktor, termasuk kekhawatiran tentang profitabilitas perusahaan, persaingan dalam industri teknologi, dan iklim ekonomi secara keseluruhan. Faktor-faktor ini telah menciptakan tekanan yang signifikan pada harga saham GoTo. Investor mengamati dengan cermat tanda-tanda perbaikan dalam kinerja keuangan GoTo. Tetapi, jalan menuju pemulihan kemungkinan akan panjang dan menantang. Mereka mencari petunjuk yang dapat memberikan harapan akan pemulihan. Tren penurunan yang terus-menerus telah membuat banyak investor merasa terjebak dan tidak yakin tentang langkah mereka selanjutnya. Ketidakpastian ini menambah tekanan emosional dan finansial. Haruskah mereka mempertahankan saham mereka dengan harapan akan ada perubahan, atau memangkas kerugian mereka dan menjualnya? Ini adalah dilema yang dihadapi banyak investor saat ini. Keputusan ini sulit, penuh dengan risiko dan ketidakpastian. Setiap pilihan memiliki konsekuensi yang signifikan, dan investor harus mempertimbangkan dengan hati-hati sebelum mengambil langkah berikutnya. Di tengah meningkatnya kekhawatiran seputar harga saham GoTo, Bursa Efek Indonesia, yang juga dikenal sebagai BEI, telah mengeluarkan pernyataan yang telah mengirimkan riak melalui komunitas investasi. Peran BEI adalah untuk memastikan fungsi pasar saham yang adil dan teratur, dan pernyataannya memiliki bobot yang sangat signifikan. Pernyataan BEI mengakui kekhawatiran seputar harga saham GoTo dan potensi implikasinya bagi investor. Meskipun bursa belum mengambil tindakan segera, bursa telah menegaskan bahwa mereka memantau situasi dengan sangat cermat dan tidak akan ragu untuk turun tangan jika perlu.
Pernyataan tersebut menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas di pasar saham. PAE menekankan bahwa perusahaan tercatat memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada investor. EU Fausenprindit, Latuakian Species, dan lebih tusani. Bagian 4, delisting yang menakutkan, ancaman yang mengintai. Salah satu kekhawatiran paling signifikan seputar situasi GoTo saat ini adalah kemungkinan delisting paksa. Ini adalah skenario yang sangat ditakuti oleh banyak investor dan pemegang saham. Delisting adalah proses di mana saham perusahaan dihapus dari bursa saham, sehingga investor tidak mungkin membeli atau menjual saham tersebut di pasar terbuka. Ini bisa terjadi karena berbagai alasan, termasuk kegagalan perusahaan untuk memenuhi persyaratan tertentu. Delisting paksa biasanya merupakan upaya terakhir yang diterapkan oleh bursa saham ketika perusahaan gagal memenuhi persyaratan pencatatan tertentu. Ini bisa ditanda bahwa perusahaan sedang menghadapi masalah serius. Persyaratan ini dapat mencakup mempertahankan harga saham minimum, memenuhi kewajiban pelaporan keuangan, atau mematuhi standar tata kelola perusahaan. Kegagalan untuk mematuhi persyaratan ini dapat menyebabkan delisting. Implikasi dari delisting bisa parah bagi perusahaan dan investornya. Perusahaan mungkin menghadapi tantangan besar dalam mengakses modal dan mempertahankan operasionalnya. Bagi perusahaan, delisting dapat mengakibatkan berkurangnya akses ke modal, rusaknya reputasi, dan penurunan nilai pemegang saham. Ini juga bisa mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk menarik investor di masa depan. Bagi investor, delisting dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan, karena saham mereka menjadi tidak liquid dan sulit untuk dijual. Ini bisa menjadi pukulan besar bagi portofolio investasi mereka, terutama jika mereka memiliki saham dalam jumlah besar. Basim, wabigas kuachin, investate.